Kaderisasi harga mati, rekan-rekan kita selalu di hati. Jaga komunikasi, jaga koordinasi untuk menuju akselerasi inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi di podcast Ibnu PPNU Kecamatan Beringin yang terakhir kali post itu tahun kemarin sekitar Mas, 10 bulan yang lalu kayaknya. Lama berarti. Okay. Nah, ini kita kembali lagi tentunya dengan rekan yang sangat luar biasa. Ya, biasa di luar. Nah, beliau adalah rekan Zulfa Kamal. Nah, beliau merupakan demisioner ketua PAC Ibnu Kecamatan Beringin tahun 2021-2023 yang sekarang telah menjabat menjadi ketua PC Ibnu Kabupaten Semarang. Luar biasa sekali materi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai enaknya kita salam berjuta dulu, Mas. Oke, siap. Semangat. Oke. Saya yang mandu atau jenengan nih? Lebih panjangnya. Oh. Biasa mawon. Oke. 1, 2, 3. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa. Jadi kan ini lebih semangat lagi untuk tetap sama ya, salam dulu. Iya. Enggak berubah-ubah. Nah, pada kesempatan kali ini kan tema yang kita akan bahas niki tentang hasil keputusan Konbes terbaru ya Mas. Ya itu tema pelajar NU adaptif menuju masa permajaan. Nah yang pertama mungkin dari sisi rekan Zulfa sebagai ketua cabang kan lebih mengerti tentang tentang kaderisasi utamanya. Nah dari rekan Zulfa sendiri kaderisasi menurut rekan Zulfa niku seperti apa dan menurut pengalaman jenengan niku kaderisasi itu harusnya bagaimana ngoten Mas? Baik, terima kasih rekan, ini juga rekan ketua PAC Ibnu Kecamatan Beringin yang terbaru masa hikmat 2023 sampai 28. 25 Mas. 2 tahun cukup. Sepertinya kalau lebih lama lebih baik bisa merealisasikan aspirasi pelajar. Wonten. Ya ini alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama ketua terbaru. Nah ini meskipun sebenarnya kalau tidak ada seperti ini undangan atau podcast ini, sebenarnya dari dalam hati sendiri itu seperti ada panggilan jiwa. Karena saya akui bahwa pengalaman organisasi saya di Ibnu ini kan bermula dari Beringin, sehingga banyak manfaat yang saya dapatkan begitu. Kemudian menyambung tema kita, pelajar NU adaptif menuju masa permajaan. Nah ini memang sudah booming menjadi viral itu sudah sejak kongres dulu, bukan konbes. Oh kongres. Nah kongres dulu. Cuma kemudian hasil kongres itu kan bisa diberlakukan per bulan Agustus kemarin itu. Nah, karena kan kalau langsung diremajakan, dikurang itu kan belum benar-benar seutuhnya bisa diterapkan. Pun juga hari ini kan masih banyak PR untuk dilakukan agar kita bisa sesuai PDPRT atau permajaan dengan aturan yang baru. Nah, itu cerita kronologinya. Nah, ini bukan semata-mata kehendak pihak 1, 2, atau 3 itu sudah menjadi instruksi atau arahan dari para sesepuh kita, masyayikh kita, yaitu PBNU. PBNU sudah menghendaki bahwa ya, Ibnu PPNU harus diremajakan sehingga usianya sama-sama berkurang. Tapi saya kira semuanya juga sudah sepakat itu tidak akan mengurangi rasa tanggung jawab, rasa kebermanfaatan dari Ibnu PPNU sendiri gitu. Nah, berbicara masalah kaderisasi, ini tentu dari setiap kita kan pernah merasakan jadi anggota, pernah menjadi pengurus juga. Nah, itu yang berlaku di kalangan kita pun juga saya sendiri itu kan kaderisasi biasanya
dinilai, dianggap ketika kita sudah bisa melakukan, kalau di PNUI PPNU itu kan kita ada Makesta, ada Lakmut, ada Lakut. Lah, biasanya kalau sudah selesai itu ya sudah, kaderisasi kita selesai, sukses. Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Kalau kita berpijak pada PDPRT ataupun buku pedoman kaderisasi, nah itu bisa dikaji bersama rekan-rekan kita yang ada di Beringin biar lebih masif kembali. Idealnya itu bukan hanya itu. Tahapannya itu kan banyak berbicara kaderisasi, yaitu proses rekrutmen, proses pendidikan pelatihan, proses pengembangan pendampingan, dan yang terakhir adalah proses pendistribusian. Setidaknya dalam acuan tersebut ada 4 yang harus dilalui, yaitu rekrutmen itu tadi, terus pendidikan dan pelatihan. Nah itu baru masuk awal mula, bukan inti. Nah masih ada pendampingan, pengembangan, dan goalnya itu kita harus bisa mendistribusikan kader yang sudah kita produk. Jangan sampai kemudian kader kita hanya nganggur lah. Bahasanya kan seperti itu. Karena kan ya tujuan utamanya kita ya bisa berbicara kaderisasi kan bisa menyalurkan si A potensi atau skillnya apa, itu kan kita bisa salurkan. Contoh sama seperti sore hari ini. Nah, kita kan punya teman, kebetulan di sana ada operator kita, rekan Fauzi. Itu yang kan mendampingi kita. Basicnya sangat oke dalam media, dalam IT, sehingga kita bisa saling bekerja sama, memanfaatkan skill kita masing-masing. Dalam hal podcast ini kan beliau sangat berpengaruh banget dalam hal ini. Lah contohnya seperti itu. Mungkin besok lagi beliau bisa punya podcast yang lebih besar dalam kancah bukan hanya kecamatan, mungkin jadi pusat juga. Pusat. Nah, ya itu intinya kaderisasi. Kalau berbicara proses kaderisasi itu tadi rekrutmen, pendidikan pelatihan, terus pengembangan dan pendampingan, dan juga yang terakhir adalah pendistribusian kader. Itu karo kaderisasi. Oh, okay. Terima kasih jawabannya Mas. Berarti ada tahap-tahap untuk kaderisasi nih, okay. Yang pertama tadi ada rekrutmen, yang kedua ada apa tadi? Pendidikan dan pelatihan, terus yang ketiga ada pendampingan dan pengembangan, dan yang terakhir ada pendistribusian. Nah, begini Mas, terkadang niku memang menjadi hal yang sulit nih Mas. Terkadang itu kita sebagai PAC niku melakukannya hanya di tingkat rekrutmen sampai pendidikan gitu. Lah, untuk pendampingan bahkan sampai pendistribusian niku kan terkadang masih sulit. Apakah dari jenengan niku ada napa nggih? Apa ada sebuah metode atau aturan yang mengatur untuk pendampingan itu yang harusnya bagaimana dan pendistribusian sampai kemana niku menurut jenengan tuh bagaimana? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat unik. Ini sebenarnya rekan Rio selaku ketua bisa menjawab sendiri asalkan mau membaca buku. Di buku pedoman kaderisasi pun ada ini ketua juga PC. ada. Tapi kemudian ini mungkin kita hanya sharing-sharing ya, sepengetahuan saya, sepengetahuan panjenengan gitu. Berbicara masalah tadi pendistribusian dan pendampingan. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan kita semuanya, entah dari PAC yang lain atau rekan-rekan kita yang nonton, kebetulan mau nonton ini. Oke, rekrutmen pun itu kan juga menjadi PR, harus lebih dimasifkan. Kemudian pendidikan dan pelatihan itu kan ya Makesta, Lakmut, Lakut, dan juga ada Latin Latpel itu. Nah itu juga memang harus dimasifkan. Tapi kemudian pasca itu juga harus kita lalui juga untuk bisa sampai ke tahap distribusi, yaitu ada pengembangan dan juga pendampingan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Contoh, kita sudah Makesta. Kalau di tataran PAC kan mayoritas Makesta, Lakmut kan masih jarang. Sehingga kita berbicara kader anggota Makesta. Kita Makesta. Anggota kemarin berapa terakhir? Anggota kalau untuk Makesta terakhir atau semua? Yang terakhir aja. Terakhir di komisariat. Ya. Ya, ini terakhir komisariat ada 80. Nah, alhamdulillah ada 80. Sekitar 80 orang. Itu kalau itu orang. itu kalau proses setelahnya
pendampingan dan pengembangan itu benar-benar dimasifkan, insya Allah kader-kader di Beringin utamanya ini tidak akan kehabisan karena ada pendampingan. Lah, untuk sampai tahap distribusi ini kan kita perlu perlu mengetahui soft skill, kemampuan dari setiap anggota. Ya kita boleh menganggap bahwa si A si B itu kan potensinya sangat berbeda-beda. Kalau kita menuruti akan kita keteteran sendiri. Tapi kemudian kan kita juga ada departemen-departemen. Ya, kita fokus minimal kita fokus satu kegiatan dalam satu departemen atau badan atau lembaga. Contoh dalam lembaga lekas lah, kewirausahaan. Apalagi tadi Makesta Komisariat ya, SMK, itu kan tidak lepas dari yang namanya kewirausahaan. Departemen lembaga lekas ini kita masifkan satu kegiatan untuk mengembangkan kewirausahaan. Lah, anak-anak 80 dari anggota Makesta kan tidak semuanya minat, tapi juga tidak semuanya tidak minat. Mungkin karena ada beberapa yang minat. Lah, itu kita gembleng, kita dampingi, kita kembangkan di basic lekas itu tadi. Sehingga besok-besoknya mungkin bisa mendirikan koperasi usaha pelajar NU Beringin atau malah bisa membuat produk makanan atau apa kan ya alhamdulillah. Nah, maksudnya pendistribusiannya seperti itu. Kita berbicara potensi kader kita itu apa saja, kita salurkan lewat departemen yang ada. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa dengan map atau jalan kita berbasis segmen kita. Segmen kita kan pelajar, santri, dan juga mahasiswa. Contoh, pelajar kan masih umum ya. Nah, itu bisa dikembangkan kan banyak hal. Bukan hanya dikembangkan lewat selarut saja atau makrab atau apa, ya itu bagus, kita bisa al-mukhafadatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Tapi kemudian kan kita juga harus punya inovasi-inovasi baru untuk ben anggota itu tidak bosen nak mengaji terus kan yo kesane sing melu Ibnu IPPNU itu kan wong sing gelem ngaji, sing go sarung go peci, padahal kan kita juga sosial, banyak orang yang kita terima di situ, bukan hanya dari kalangan orang yang agamis itu ya. Mungkin itu sampel untuk bisa sampai ke tahap distribusi kader. Intinya ketika kita sudah punya anggota baru, kita melalui departemen-departemen tersebut kita bisa menggali, mengembangkan potensi dari setiap anggota sehingga kedepannya bisa mendistribusikan, mendiaspora kader kita. Begitu. Oke. Berarti kesimpulannya nih, kita bisa manfaatkan lembaga-lembaga di kepengurusan untuk menarik mencari minat dari anggota, dan kita cari potensi-potensi yang ada terus nanti bisa dikembangkan sampai tahap pendistribusian kader. Karena itu semua kegiatan yang ada di departemen, lembaga, badan ataupun apa itu, yang intinya kegiatan-kegiatan itu memang hakikatnya itu kan muaranya kaderisasi gitu. Jangan sampai jangan sampai nama lembaga departemen atau lembaganya bukan kaderisasi enggak dianggap kaderisasi. Lah itu salah karena semuanya muaranya ke kaderisasi. Cuma itu departemen-departemen itu masuk dalam tahapan pengembangan atau pendampingan begitu. Oke, berarti utamanya adalah kaderisasi. Ada yang bilang itu kaderisasi adalah nafas organisasi gitu. Jadi bagi kalian untuk di departemen kaderisasi, beruntunglah jenengan semua. Tidak ada kalian organisasi kita mati. Nah, berarti itu sedikit banyak tentang mengulik tentang kaderisasi ya Mas. Kita kembali lagi ke pembahasan yang PDPRT Mas. Nah, mengenai PDPRT niku kan kemarin katanya ada perubahan ngoten. Nah, itu antara PDPRT yang baru dengan yang lama niku apakah ada perbedaan yang jauh atau perbedaannya di mana aja Mas gitu? Rekan. Siap rekan ketua. Rekan ketua. Berbicara PDPRT antara baru yang lama ini kan kalau kita bedah ini kan tidak cukup dalam menit yang ada di podcast ini ya. Memerlukan banyak waktu. Tapi
berkaitan dengan tema peremajaan yang menjadi titik tekan kita adalah dalam perbedaan PDPRT itu pada bagian usia. Oh, usia. Kan diremajakan usia. Yang mana di PDPRT yang kemarin itu kan IPNU itu mulai dari 13 sampai 27. Ini kan lumayan banyak. Nah, itu kemarin PDPRT yang baru kongres kemarin itu dipangkas 3 tahun. Sehingga menjadi 13 sampai 24 tahun. Itu yang boleh untuk menjadi anggota resmi IPNU. Nah, 13 sampai 24. Yeah. Gitu. Kalau di luar usia itu boleh menjadi anggota IPNU IPPNU, cuma kan mungkin tidak bisa menjadi pengurus atau tidak resmi. Itu yang IPNU. Kalau yang IPPNU juga sama, dipangkas 3 tahun. Yang kemarin adalah 12 sampai 30 tahun, itu dipangkas 3 tahun menjadi 12 sampai 27 tahun. Sama-sama 3 tahun, 3 tahun. Dipangkas. Ya, berarti kan kita kehilangan usia kader dari 24 ke atas. Yang IPNU, yang IPP 27 ke atas. Yang dimana kemarin itu kan usia-usia tersebut usia benar-benar matangnya kan. Banyak pengalaman, banyak ilmu, tapi sudah dipangkas sehingga ya harus terjun ke jenjang selanjutnya. Jadi itu memang sudah menjadi amanah dari PBNU. Nah, sehingga kita harus fokus juga terhadap itu. Karena sisi lain dalam hal tagline peremajaan ini kan ketua kita, Ketum Agil itu kan sering menyampaikan kita refocusing komisariat atau IPNU IPPNU fokus hadir di komisariat sekolah-sekolah atau pondok pesantren yang ada. Sehingga kan ini sangat sinkron, usia dipangkas, lah kita benar-benar fokus ke sekolahan-sekolahan. Karena kan kita berbicara usia segitu tadi, itu kan SMP pun juga sudah bisa kita masuki, kita terlibatkan ke IPNU IPPNU. Apalagi SMA, SMK, dan kuliah ya juga masih bisa. Begitu, ya intinya yang menjadi perbedaan salah satunya adalah usia itu. Sehingga ini menjadi PR kita semuanya. Karena nanti seterata aturannya di PP, PW, PC itu maksimal 24 tahun untuk kepengurusannya. Lah, PAC ini 22 tahun. Coba bayangkan, kamu sekarang usia berapa rekan? Saya masih 16 rekan. 16, masih panjang 16 itu kan beberapa tahun yang lalu. Ya, sekarang 21 alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah berarti kan panjenengan dan teman-teman bisa menyiapkan di periode selanjutnya agar bisa sesuai aturan maksimal 22 tahun di jajaran PAC. Gitu. Kalau sehari ini masih berat ya, ini masih ada waktu untuk rekrutmen anggota sebanyak-banyaknya yang masih muda. Itu kalau bisa rekrut anak 12 tahun atau 13 tahun ya oke, malah keren. Nah, usianya nanti berproses di IPNU sangat katam nanti. Gitu. Oh nggih. Jadi ada sedikit perubahan untuk usia IPNU dan IPPNU tadi nggih. Dari yang awalnya 13 sampai 27 menjadi 13 sampai 24 itu untuk IPNU dan untuk yang IPPNU dari mulai 12 yang dulunya 12 sampai 30 tahun sekarang menjadi 12 sampai 27 tahun. Nah, bisa didengarkan untuk semuanya. Tapi ini tidak mengurangi khidmah kalian untuk bergabung. Tapi ini untuk anggota resmi mawon ya Mas. Tapi jika jenengan merasa ingin berkhidmah di IPNU ya gak apa-apa. Berarti itu tadi nggih Mas, sedikit perubahan. Nah, apakah dari kan itu tadi menurut arahan dari PBNU niku nggih. Apakah PBNU itu ada alasan tertentu untuk menjadikan usia IPNU dan PBNU itu menjadi lebih remaja ngoten? Dewasa sebelum waktunya. Memang ya, kalau itu kan guyonannya seperti ini. IPNU IPPNU itu kan buat apa ya? Organisasi buat pelajar. Kalau usia 27 itu kan rata-rata sudah berapa ya? S1 sudah selesai. S2 juga
ada yang sudah selesai. Bahkan yang kerja pun ya ada yang kerja. Ada yang sudah menikah. Nah, yang sudah menikah juga ada. Ya itu masih pelajar gitu loh. Guyonannya seperti itu, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Hakikatnya kan kita tahu bahwa apa namanya hadis atau makalah apa itu loh. Subhanul Yaum Rijalul Hot. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, beliau tidak ingin kita itu sudah habis waktunya di IPNU PBNU. Maksudnya kan kita di Banum kan ada Ansor. Setelah Ansor ada di NU nanti. Lah, kita kalau di IPNU benar-benar fokus dalam taraf pelajar ya kita kan besok masih ada usia produktif karena kan saya kira usia yang kita pangkas itu kan masih usia produktif ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan di Banum selanjutnya. Nah, sehingga di NU pun nanti akan anak-anak muda, para pemuda-pemuda masih banyak yang bisa duduk di kalangan NU begitu. Karena kalau kita sudah banyak usianya di IPNU, otomatis kan kita berkurang usianya di Ansor atau di NU. Harapannya kan tetap di NU nanti kita ketika entah jadi apapun, jadi pengurus atau struktural atau kultural, yang penting harapannya masih jiwa muda, tenaga muda, fisik muda. Sehingga bisa membawa jamiah ini lebih baru lagi, lebih manfaat lagi begitu. Berarti untuk menyiapkan kader-kader yang lebih muda dan lebih enggak. Entah itu di Banum lain atau di NU sendiri. Nah, itu sedikit banyak tentang PDPRT ya Mas. Dan membahas tentang usia-usia IPNU dan PBNU. Nah, untuk tadi kan temanya pelajar NU adaptif menuju masa permajaan. Nah, mulai dari mana sih Mas itu permajaan itu? Ya mungkin berbicara itu kan kita tujuannya agar organisasi kita, regenerasi kita itu kan sesuai aturan. Maksudnya kan peremajaan itu kan ada pemangkasan usia. Harapannya ketika kita reor ya di kalangan PAC ya bisa sesuai 22 tahun maksimal. Di jajaran PC ya maksimal 24. Itu. Nah, mulai dari mana? Tentu ini nanti akan saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa bermulai dari diri sendiri kita. Apakah kita sebagai anggota ataupun apakah kita sebagai pengurus. Maksudnya entah itu anggota, entah itu pengurus ya kita sengkuyung bareng-bareng. Semuanya terlibat. Terlibatnya apa? Yaitu tadi dalam proses kaderisasi. Yang pertama rekrutmen. Oke, kita ada pengurus, tapi kan tidak semua anggota kita ikut pengurus. Dan tidak semua pengurus itu kan punya kemampuan untuk merekrut orang. Bisa jadi anggota kita yang malah mempunyai basicnya, mempunyai kemampuannya, sehingga dari setiap kita entah anggota atau pengurus itu diharapkan bisa merekrut sebanyak-banyaknya, terutama teman-teman yang usianya masih muda. SMP itu kan dulu saya SMP itu kan sepertinya 12 atau 13 tahun ya. Sepertinya. Nah, sepertinya. Dan itu sudah menjadi mayoritas. Nah, dalam arti kita itu bisa merekrut melalui lembaga formal itu ya mulai dari SMP. Nah, gitu. Jadi mulai dari diri sendiri kita, apakah kita sebagai anggota atau pengurus mulai merekrut yang muda-muda semuanya. Kan bisa di mapping kan. Desa ini yang usianya segini siapa saja, yang bertugas mengajak siapa, itu. Terus kemudian setelah itu sisi lain dari diri kita, ini kan dari diri kita memang menjadi tugas tanggung jawab kita ya. Nah itu kita bisa memanfaatkan stakeholder kita, dukungan kita, mulai dari alumni kan juga berpengaruh, punya power besar untuk minta tolong teman-teman dilebokin yang IPNU atau IPPNU gitu. Itu yang pertama. Terus stakeholder kita ada dari internal itu NU atau Banum. NU juga punya peluang. NU kan saya kira semuanya sudah berkeluarga dan juga sudah punya anak kan ya. Lah kita mohon dukungan anak-anaknya bagi anggota NU,
kultural struktural yang sudah punya anak, putra-putri, utamanya usia Ibnu IPPNU ya silahkan diberikan arahan untuk masuk ke Ibnu IPPNU. Begitu juga Banom-banomnya. Banom-banom ada muslimat, ada fatayat, ada ansor. Lah, itu juga bisa memberikan arahan ke anak-anaknya. Apalagi ke ansor atau fatayat yang masih muda. Kadang-kadang kan ada ansor atau fatayat yang masih muda. Lah ini harapannya ansor fatayat yang masih usia Ibnu IPPNU diharapkan berproses dulu bersama kita di Ibnu IPPNU itu. Terus kemudian ada stakeholder eksternal. Nah, berbicara eksternal itu terutama yang berkaitan dengan pemuda itu kan ada banyak organisasi atau komunitas. Contoh yang ada kan ya juga Karang Taruna. Karang Taruna kan ya ada yang muda, ada yang tua. Tapi kita kan targetnya ke anggota yang muda. Atau komunitas-komunitas lain kan ada komunitas. Hari ini yang viral kan ada game-game online itu kan banyak. Mereka secara tidak langsung kan punya komunitas. Komunitas push rank bareng, game bareng itu kan juga bisa dikatakan komunitas. Lah, itu kita bisa menjangkau ke sana. Ya oke, kita join main bareng. Mas yo kalah rapopo. Mergo kono luwih handal Kalahan. Atau boleh kita membuat agenda lomba atau sayembara apa yang melibatkan anak-anak komunitas tersebut. Sehingga kedepannya kan kita bisa saling enak-enakan lah. Maksudnya kita bisa mengenakan mereka untuk join anggota mereka. Begitu juga kita bisa meminta mereka untuk join ke kita, ke organisasi kita. Begitu. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau mulai dari mana ya mulai dari kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri untuk mencari anggota yang baru, yang lebih muda, biar masanya lebih lama di Ibnu IPPNU. Kemudian kita juga bisa minta bantuan ke stakeholder kita. Selain alumni, selain banom kita, selain pihak-pihak eksternal kita, ya kita bisa ke lembaga pendidikan atau instansi manapun. Kan mereka juga punya target kegiatan atau apa itu ke pemuda-pemuda. Karena kan pemuda menjadi pusat perhatian hari ini, apalagi mengingat zaman yang sudah semakin berkembang ini. Anak muda ini harus menjadi target utama untuk dikawal, begitu. Berarti tadi kalau kita bicara mulai dari mana, berarti awalnya mulai dari diri sendiri dulu ya Mas. Kita mengajak anggota baru, baik itu pengurus maupun anggota yang sudah berada di Ibnu, mencari anggota yang lain atau teman-temannya itu ya untuk gabung. Dan yang kedua ada stakeholder. Yang pertama di internal dan ketiga eksternal. Internal itu di kalangan NU sendiri atau banom yang misalnya ayahnya Ansor atau ayahnya NU itu anaknya ikut Ibnu ngoten Mas. Atau mantune Ibnu. Amin. Dengarkan bapak-bapak. Saya menunggu. Nah, yang terakhir ada eksternal ya. Eksternal itu yang organisasi atau komunitas pemuda. Seperti tadi yang dicontohkan komunitas gamers ya. Ya. Gamers itu memang sangat marak ya. Dan membooming. Dari sekedar game aja bisa terkenal. Jadi pesan untuk kalian semua pengurus, ayo kita tidak lama lagi masanya di Ibnu. Ayo kita mencari generasi baru untuk memajukan Ibnu terutama di Kecamatan Beringin. Terima kasih untuk jawabannya rekan Zulfa. Ada lagi banyak. Ya perihal itu tadi yang intinya titik poinnya kan masalah permajaan ya. Masalah permajaan, pengurangan usia. Ketika kita nanti sudah bisa berhasil dalam tahap rekrutmen, mencari anggota baru, anggota yang muda, itu jangan dibiarkan. Kita buat kegiatan ya ini juga harus berbasis usia juga. Tentu usia anak SMP, SMA kan beda. Hobinya beda, keinginannya beda. Bahkan yang dicintai pun kan juga beda. Kadang sama Mas. Nah itu kita harus bisa membedakan mana kita harus membuat kegiatan untuk anak SMP, mana membuat kegiatan harus buat anak SMK atau SMA atau MA. Itu harus dibedakan sehingga nanti keberlangsungan organisasi ini dalam merawat anggota,
pengurus, kader ataupun apa itu bisa berjalan dengan lancar dengan masif sesuai apa yang kita inginkan bareng-bareng. Ya harapannya ya kita bisa sesuai aturan, usianya Ibnu segini, PP segini, maksimal segini. Itu perihal nanti gagal atau berhasil kan ya nanti yang penting kan kita ikhtiar itu. Kembali lagi tadi menempatkan kader atau anggota sesuai dengan minat dan bakat dan sesuai usianya gitu, Mas. Misal SMP yo kita agendakan untuk apa kegiatan SMP gitu, SMA juga SMA, dan yang pesantren juga kegiatannya seperti pesantren ngoten. Berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, betul sekali rekan. Nggih. Ini untuk yang mungkin itu sedikit banyak tentang bincang-bincang sore hari ini. Untuk yang terakhir, apakah rekan Zulfa mempunyai pesan atau sedikit pesan itu tadi untuk rekan-rekan di Kecamatan Beringin, rekan-rekan kita di Kecamatan Beringin pada khususnya, dan rekan-rekan kita di seluruh dunia bila ada yang mendengar. Langsung di-share. Nah, apakah ada sedikit pesan atau apa untuk rekan-rekan kita di luaran sana terkait dengan kaderisasi nih, Mas? Ya, memang bincangan kita hari ini masih perihal kaderisasi. Yeah. Karena tadi juga benar apa yang kamu sampaikan, kaderisasi memang ruh daripada organisasi. Ketika kaderisasi ini melempem, letere tidak berjalan, ya bisa jadi jalannya jalannya organisasi agak terhambat. Ya memang terhambat kan. Itu sehingga ini yang menjadi terakhir ini closing statementnya. Ya nggih, silakan. Panjenengan dulu atau saya dulu? Jenengan mawon yang memberi. Gitu. Oke. Kelihatannya saya simpel saja, sederhana saja, yaitu kaderisasi harga mati rekan-rekan kita selalu di hati. Jaga komunikasi, jaga koordinasi untuk menuju akselerasi inovasi. Subhanallah. Itulah tadi closing statement dari rekan Zulfa pada sore hari ini. Apakah ada lagi? Apa cukup saja. Cukup beres. Siapa tahu rekan-rekanita di sana merindukan kata-kata dari jenengan. Berarti besok lagi atau bisa langsung menghubungi di sini nomor. Nanti ada link di bawah ini ya, Mas. Nah, apa lagi ya? Mungkin itu sedikit banyak tentang podcast kita pada sore hari ini. Nanti bagi rekan-rekan kita yang mempunyai pertanyaan atau keluh kesah bisa komen di bawah komentar ya. Iya. Nah, nanti langsung dilihat semua dan dijawab langsung oleh operatornya. Dan kita juga punya ide lagi untuk podcast kedepannya, kita mau apa gitu. Tapi sebenarnya sudah ada, tapi kan jika kalian mau request misal Mas ini episode selanjutnya tentang pranikah atau gimana, kan nanti kita bisa menyesuaikan gitu. Nah, terima kasih rekan Zulfa. Ya, sama-sama. Telah memberikan banyak ilmunya, banyak pengalaman. Karena rekan Zulfa ini bergabung di Ibnu sudah lama sudah sekitar 2018. Jadi tentunya banyak ilmu yang didapat, pengalaman, dan tentunya relasinya juga banyak. Kaderita ya, rekanita yang banyak. Nanti bisalah Mas bagi-bagi. Nah, mungkin cukup itu dari podcast pada sore hari ini. Intinya untuk rekan-rekan kita semua, tetaplah berkhidmah, tetaplah semangat meski tak guna gitu. Jangan merasa tidak, walaupun jenengan itu di Ibnu tidak, ya istilahnya tidak berguna, tapi jangan putus semangat, karena memang semuanya sudah ada porsinya masing-masing, ngoten kan Mas. Nggih. Untuk itu
closingnya kita mau salam lagi nggak Mas? Kita untuk closing kita salam berjuta, Belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih untuk sama-sama. pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.